Di suatu siang yang disinari terik matahari, ada Hanazawa yang sedang menikmati segelas es krim buah. Ini sudah beberapa hari sejak dirinya menendang Kazuma sampai knock out, tapi tidak ada apapun yang terjadi. Bahkan pernah Hanazawa sampai ketakutan pas didatangi kepala sekolah Nikura. Dia sudah berpikir kalau itulah momen memecatannya. Tapi ternyata si kepala sekolah cuma menanyakan progres dari tugas yang diberikan ke Hanazawa untuk membuat para murid 2Z drop out dari sekolah Tengokoku. Hanazawa pun jawab kalau dia sedang menjalankan tugas tersebut. Wali kelas 2Z itu masih tidak paham, padahal aksinya terekam banyak handphone. Tapi yang terjadi malah dirinya diisengi oleh para siswa 2Z. Seperti dikasih jebakan saat masuk kelas, sampai membuat Hanazawa kepleset dan bagian belakang kepalanya terbentur tembok. Lalu pas Hanazawa pulang mengajar, ada yang melumuri handle gas skuternya pakai pelumas, sampai dia tidak bisa memutar handle gas tersebut. Belum lagi di jok skuter itu dikasih cairan yang bikin bokong Hanazawa jadi terasa panas kayak terbakar. Hanazawa cukup kesal karenanya, tapi dia tetap tersenyum dan menerima semua kenakalan itu sebagai hal yang wajar dilakukan oleh para remaja sekolahan. Hanazawa berteriak penuh semangat kalau semua keisengan itu tidak akan cukup membuatnya menyerah. Sementara itu di kelas 2Z ada Kazuma yang malah memarahi teman-temannya karena berbuat iseng kayak bocah. Kazuma ngomong kalau mereka seharusnya lebih keras lagi dengan cara menyerang mental Hanazawa. Bukan cuma dengan prank ringan begini. Kazuma menyuruh para murid 2Z mencari informasi tentang wali kelas mereka itu, nomor handphone, alamat kos, dan siapa saja temannya. Lalu dia sendiri yang akan mengurus sisanya. Di samping gedung sekolah ada Shogo sedang merokok. Dia memanggil Kazuma yang lagi bengong tak jauh darinya. Karena tidak ada respon, Shogo mendekat dan mencolek bahu Kazuma. Tapi reaksi yang didapat malah bentakan keras. Shogo mundur dan menyuruh sahabatnya itu buat tenang. Kazuma minta maaf karena sudah bersikap berlebihan. Lalu dia meminta sebatang rokok dari Shogo dan menyulutnya, yang jelas di gambarnya adegan yang aneh karena nggak ada dua pria nyalain rokok kayak mau cipokan gitu. Shogo bilang kalau di sini terasa tenang karena tak ada suara bising apapun. Kazuma malah ngomong jangan mulai menyinggungnya atau dia akan mengajar Shogo. Kazuma berkata kalau Shogo tahu dirinya tidak bisa mendengar dengan baik sejak ayah brengseknya sering memukulinya saat Kazuma masih kecil. Shogo menyaut kalau gara-gara itu Kazuma jadi bisa belajar cara membaca pergerakan bibir, yaitu kemampuan mengerti apa yang dikatakan orang lain meski tidak mendengar suaranya. Kazuma menimpali kalau dia cuma memberitahu hal tersebut ke Shogo karena dia sahabatnya. Shogo ngomong dia mengerti, tapi dia juga bilang kalau Kazuma bereaksi agak berlebihan tentang Hanazawa. Kazuma ngomong kalau sampai Shogo pun berpikir demikian, berarti memang begitu adanya. Hanya saja dia itu alumni susuran, kata Kazuma memberitahukan alasan dari tindakannya. Shogo kaget mendengar hal itu, lalu dia bilang jadi paham atas tindakan Kazuma. Sementara itu di lorong sekolahan ada keributan yang terjadi antara seorang guru dan seorang murid kelas 2Z bernama Yoshimaru. Guru itu memaksa Yoshimaru buat menyerahkan rokoknya, meski Yoshimaru sudah bilang kalau dia tidak punya. Tapi guru yang bernama Suguro itu berkata kalau semua orang tahu para murid 2Z semuanya perokok aktif, jadi tak perlu menyembunyikan apapun. Yoshimaru jadi kesal dan membentak juga memelototi Suguro. Tapi si guru malah menyodorkan mukanya buat dipukul. Apa kau ingin memukulku? Coba saja kalau bisa. Ayo pengecut, kata Suguro memprovokasi. Tiba-tiba datang perawat Minaki Mikura yang langsung melerai. Dengan panik Minaki bertanya apa yang sedang terjadi. Yoshimaru beralasan kalau guru Suguro yang memulai duluan dan langsung didorong sama Minaki yang menyuruhnya kembali ke kelas saja.
Setelah itu Minaki juga membubarkan kerumunan murid yang tadi menonton keributan barusan. Tak lama Minaki menanyai Suguro tentang maksud tindakannya kepada Yoshimaru tadi. Bahkan Minaki menyebut kalau Suguro bertindak kayak berandalan. Tapi guru itu ngomong agar Minaki santai dan tak perlu tegang begitu, karena Suguro sudah memahami semuanya. Tanpa mereka sadari, ada seorang murid yang berjalan di dekat mereka. Bocah itu adalah Taichi, murid kelas 2Z. Dia menguping pembicaraan Minaki dan Suguro, di mana Suguro bilang kalau tindakannya tadi adalah bentuk dari rencana untuk membuat semua murid 2Z drop out dari sekolah Tenkokoku. Baik Minaki dan Taichi sama-sama terkejut mendengar hal tersebut. Suguro yang belum menyadari keterkejutan Minaki terus nyerocos dan bilang agar Minaki mengingatkan ayahnya untuk tidak lupa tentang imbalan yang dijanjikan. Suguro salah mengira kalau sikap Minaki itu karena seharusnya dia memanggil ayah Minaki dengan sebutan kepala sekolah. Tapi Minaki malah bingung dengan maksud perkataan Suguro. Disitulah sang guru pria itu baru menyadari kesalahannya. Kalau sebenarnya Minaki tidak tahu apapun tentang rencana membuat para murid 2Z drop out dari Tenkokoku. Suguro pun langsung berlari kabur dari tempat tersebut, tidak mengindahkan panggilan dari Minaki yang terus mengejarnya. Tinggallah Taichi yang masih terkejut atas kejadian barusan. Tak berapa lama Taichi sudah berlarian ke bagian belakang gedung sekolah. Dia berteriak kalau baru saja mendengar sesuatu yang sangat mengejutkan. Suguro menyuruh Taichi tidak berteriak karena akan menarik perhatian orang lain. Dan setelahnya, Suguro juga Kazuma pun terkejut mendengar cerita Taichi. Suguro bertanya apa Taichi tidak mengarang cerita. Tapi murid bermuka tua itu ngomong kalau dia mendengar sendiri dengan kedua telinganya. Taichi lanjut menendang sebuah kotak untuk melampiaskan kekesalannya sambil bilang bahkan para guru dapat bayaran tambahan untuk melakukan rencana mereka itu. Taichi juga menyampaikan kalau sesuatu yang didengarnya, Minaki tidak tahu apa-apa meskipun dia putri dari kepala sekolah, si pemilik rencana tersebut. Dan menurut pendapat Taichi lagi, tidak semua guru terlibat. Di ruangan guru karate ada Hanazawa yang sudah memakai baju karate. Dia berlatih beberapa gerakan sendirian. Sementara itu, Taichi masih ngobrol sama Suguro dan Kazuma, yang mana dia juga bilang kalau Suguro sebelumnya memprovokasi Yoshimaru akan memukulnya. Padahal sekali saja ada murid yang memukul guru, pasti akan langsung dikeluarkan. Yang mana itu sesuai tujuan mereka tadi. Suguro lalu bertanya apakah Kazuma tidak berpikir kalau Hanazawa menghentikan Kazuma karena tahu Kazuma tidak akan bisa menahan diri. Mungkin juga Hanazawa tahu apa yang bisa terjadi kalau kau memukulnya. Kalau kau memikirkannya, bukankah artinya Hanazawa sudah menyelamatkanmu? Kata Suguro. Kazuma menepis dugaan Suguro dan bilang kalau alumni susuran tidak akan bertindak semulia itu. Lalu Kazuma mengingat kembali orasi Hanazawa di hari pertamanya. Aku tidak mau masa depan kalian berakhir tragis seperti yang terjadi pada beberapa temanku di susuran. Aku tidak akan pernah menyerah pada kalian, tidak akan berhenti mencoba membuat masa depan kalian bersinar cerah. Dan kalau kalian tidak bisa melihat cahaya terang itu, aku akan terus mendampingi kalian sampai bisa. I will stand by you. Itulah kalimat yang Kazuma tahu dari membaca gerakan bibir Hanazawa. Kazuma terdiam lama dan tidak sadar kalau dua temannya memperhatikan. Lalu biar tidak malu, Kazuma malah teriak kalau dugaan Suguro tidak mungkin terjadi. Kalau dia ingin menghentikanku, dia tidak harus membuatku terlempar melintasi ruangan kelas, teriak Kazuma dengan emosi. Dan orang yang sedang dibicarakan masih saja melatih kemampuan karatenya agar bisa selalu jadi kuat. Suatu pagi di rooftop SMA Tenkokoku, Hanazawa melakukan hobinya yang sejak SMA dulu.
yaitu tidur. Sementara itu ada Minaki yang lagi berdebat dengan kepala sekolah alias ayahnya sendiri. Minaki menyuruh kepala sekolah jangan pura-pura tidak tahu dan harus menjelaskan kenapa dia ingin menyingkirkan semua murid kelas 2Z. Kepala sekolah Nikura bilang dia tidak tahu bagaimana Minaki bisa tahu hal tersebut. Tapi bagaimana urusan sekolah ini dijalankan tidak ada hubungannya dengan Minaki. Perawat sekolah itu mengatakan kalau kepala sekolah terdengar seperti menganggap para murid sebagai sarana mendapatkan uang saja. Pak kepala sekolah bilang tidak akan membantah kalau hal itu juga tidak sepenuhnya salah, apalagi berkaitan dengan kelangsungan sekolah Tenkokoku. Bagaimanapun, kondisi Tenkokoku sedang tidak baik-baik saja sejak kepala sekolah Nikura menjabat, dan dia melihat ini sebagai tanggung jawabnya memperbaiki hal tersebut. Menurutnya, para murid di kelas 2Z sudah memberikan pengaruh buruk, dan kepala sekolah menolak untuk membiarkan hal tersebut menyebar kayak virus yang bisa membuat Tenkokoku berubah jadi sekolah seperti Susurang. Minaki menyebut ayahnya itu sangat egois, dan itu jadi alasan ibunya. Teriakan emosional Minaki dihentikan oleh ayahnya. Di sekolahan, kau harus menganggapku sebagai kepala sekolah. Banyak guru yang menganggap kau diterima di sini karena hubunganmu denganku. Jadi jangan membuat hal ini jadi lebih buruk lagi, kata kepala sekolah Nikuta dengan wajah serius. Minaki tidak bisa menjawab apapun lagi. Meski tangannya tergenggam erat dan badannya gemetaran karena emosi, dia lalu balik badan dan keluar dari ruang kerja ayahnya. Sang kepala sekolah diam lalu membuka laci dan mengambil sebuah foto keluarga. Dia, sang istri, dan Minaki. Di kelas 2Z, ada Hanasawa yang sedang mengajar pelajaran sejarah, menceritakan tentang periode Kamakura. Dia lalu ngasih pertanyaan kepada Yomosue. Murid yang ditunjuk cuma diam saja dan malah bingung. Iya, kau Yomosue, ayo jawab, kata Hanasawa. Tapi si murid membalas kalau namanya Tomosue, bukan Yomosue. Hanasawa tertawa kaku dan minta maaf, dan malah kembali salah manggil Hirosue. Dua murid lain jadi heran, karena dulu di hari pertama, Hanasawa terlihat sudah menghafal nama-nama murid 2Z. Kemudian Hanasawa lanjut tentang periode Kamakura, di mana ada para prajurit berperang melawan Mongol dengan gagah berani. Hanasawa menjelaskan dengan berapi-api, sedangkan para murid terlihat bosan dan mengatakan kalau Hanasawa selalu on fire sendiri jika sedang mengajar, tidak peduli orang di sekitarnya. Ada juga Kasuma yang masih melihat Hanasawa dengan muka tidak friendly. Terdengar suara bel berbunyi, dan Hanasawa menyelesaikan pelajarannya lalu berjalan keluar kelas. Sedangkan di kelas keadaan sudah nggak jelas, kebanyakan sudah tidur lelap sepanjang penjelasan sejarah tadi. Kasuma membangunkan Sogo lalu mengumpulkan murid-murid kelas 2Z. Dia bertanya apa ada yang sudah menemukan informasi tentang Hanasawa. Ada seorang temannya yang berkata dia mendapatkan alamat dan nomor handphone Hanasawa yang dia dapat dari montir langganan Hanasawa yang mana adalah kenalannya. Seseorang nanya apa yang bisa dilakukan setelah tahu alamat Hanasawa. Lalu Kasuma menjawab kalau dia pernah dengar sesuatu dari ayahnya tentang bisnis Yakuza yang disebut jasa layanan support. Sogo bertanya apa itu, dan Kasuma menjelaskan kalau itu jasa yang ditawarkan untuk memaksa para anak bermasalah yang kabur dari rumah untuk dibawa ke rehabilitasi. Tapi sebenarnya itu cuma akal-akalan saja dari para Yakuza. Karena tujuan mereka adalah menahan anak-anak itu untuk dipekerjakan dengan ilegal. Lalu kalau pihak keluarga ingin menebus, mereka harus membayar puluhan juta yen. Semua murid terlihat takut mendengarnya. Sedangkan orang bertanya tadi baru ngeh apa yang ada di pikiran Kasuma. Kita akan bikin akun palsu lalu membuat
Yakuza menculik Hanazawa, kata Kazuma. Tentu semua temannya terkejut mendengar rencana gila Kazuma untuk melibatkan Yakuza. Karena kemungkinan terburuk, Hanazawa akan dipaksa bekerja sampai mati atau bunuh diri karena depresi. Para murid 2Z berkeringat dingin, tidak percaya Kazuma sampai berpikiran sejauh itu. Mereka menganggap Hanazawa tidak pantas dijebak seperti itu. Sedangkan Kazuma malah tersenyum senang, dan Shoko melihat ke arah sahabatnya itu tanpa berkomentar. Di lorong sekolah ada suara memanggil Hanazawa, dan itu adalah Minagi. Hanazawa terlihat kaget mendengar Minagi mencarinya dari tadi. Apalagi pas dibilang kalau ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Tapi demi melihat ada banyak murid di sekitar mereka, Minagi bertanya kalau lebih baik dibicarakan di tempat lain saja setelah pulang kerja. Hanazawa dengan sigap bilang kalau dia bersedia. Dia menatap Minagi yang berjalan pergi dan memikirkan apa yang ingin dibicarakan Minagi sepulang kerja nanti. Hanazawa malah bingung sendiri. Dan tiba-tiba muncul sebuah dugaan kalau Minagi akan menyatakan cinta kepadanya. Terbawa oleh khayalannya, Hanazawa berteriak keras mengagetkan para murid di sekitar situ. Dan malam harinya Hanazawa bertemu dengan Minagi di jalanan kota yang lokasinya jauh dari sekolahan. Minagi minta maaf karena dia yang mengusulkan tempat ini dengan alasan tidak mau ada orang-orang dari sekolah Tenkokoku yang melihat mereka berdua bersama. Lalu Hanazawa bertanya dengan excited, apa yang mau Minagi obrolkan? Yang ditanya malah jadi bingung cara menyampaikan isi pikirannya. Karena melihat hal itu, Hanazawa mengusulkan agar mereka ngobrol di kedai tua saja. Minagi pun setuju karena berpikir sepertinya alkohol bisa membantunya bercerita. Dengan semangat, Minagi mengiyakan ajakan Hanazawa barusan, dan keduanya pun mencari kedai tua terdekat. Tak disangka terlihat Minagi sangat menikmati segelas besar bir yang disajikan. Setelah satu gelas kosong, Minagi sepertinya bersiap buat ngomong sesuatu. Hanazawa dengan tegang menanti apa yang akan diucapkan Minagi. Dia mempersilahkan Minagi mengatakan apapun yang diinginkannya. Apa kau bisa pergi dari sekolah Tenkokoku? Kata Minagi. Hanazawa yang sudah punya khayalan indah malah langsung tersepona. Tapi sedetik kemudian baru ngeh pertanyaan Minagi barusan. Dia minta agar Minagi mengulang pertanyaannya, bahkan sampai 2 kali lagi. Minagi tetap menanyakan hal yang sama dan dia minta maaf kalau berasumsi bahwa Hanazawa ini dipekerjakan sama kepala sekolah untuk membuat para murid 2Z drop out dari Tenkokoku. Hanazawa tertegun mendengarnya. Lalu Minagi lanjut ngomong kalau dia tahu Hanazawa ini lulusan susuran, yang mana berarti dia punya reputasi sebagai guru yang agresif, yang tidak akan mundur di hadapan para murid berandalan. Hanazawa bingung disebut punya reputasi, padahal ini adalah pekerjaan pertamanya sebagai guru. Meskipun dia menyadari tidak sepenuhnya salah, mengingat Hanazawa juga menendang KO seorang murid di hari pertamanya. Hanazawa jadi panik dan coba menjelaskan, tapi Minagi menganggap dugaannya tadi benar adanya. Sambil memilih menu, Minagi bilang kalau memukul dan menendang satu sama lain mungkin jadi cara menyapa di susuran. Jelas itu tuduhannya berlebihan menurut Hanazawa. Meski ada benarnya juga. Minagi ngomong dia tidak suka kekerasan karena itu tidak akan menyelesaikan apapun. Hanazawa menyaut kalau dia tidak menggunakan kekerasan karena dia suka. Sedangkan Minagi malah sudah menghabiskan segelas bir lagi dan masih minta tambah. Hanazawa meminta agar Minagi tidak terlalu banyak minum. Sedangkan wanita di depan Hanazawa itu ngomong kalau membuat para murid drop out itu seperti merampok masa depan mereka. Minagi bergumam heran kenapa kepala sekolah bisa merencanakan sesuatu seperti itu. Lalu kembali menghabiskan segelas bir di depannya. Dan tak lama kemudian,
Minaki pun sudah mabuk dan mulai ngomong gak jelas. Hanasawa bingung kenapa Minaki malah ngomongin ayahnya dan menduga ada masalah keluarga di rumah. Jadi Hanasawa ini belum sadar kalau Minaki adalah putri dari kepala sekolah Tengokoku. Tapi Minaki tidak lagi bicara dengan jelas dan malah terus minta tambah bir. Hanasawa dengan panik menghentikan aksi Minaki tersebut. Dan tak lama kemudian, ada Hanasawa sudah menggendong Minaki yang teler di punggungnya. Dia bingung harus mengantar Minaki kemana, karena tidak tahu alamat si perawat ini. Sampai akhirnya, Hanasawa membawa Minaki ke rumah kontrakannya sendiri. Malam terlewat dan pagi pun datang. Terlihat Hanasawa yang tidak tidur semalaman dan duduk di samping Minaki yang tertidur pulas. Hanasawa semalaman bingung bagaimana menjelaskan ke Minaki tentang dia yang terbangun di tempat tinggal Hanasawa. Karena pasti Minaki tidak akan ingat kejadian semalam. Karena terasa perutnya lapar, Hanasawa memutuskan buat mencari sarapan dulu. Dia mengunci pintu dari luar, lalu berjalan pergi sambil mikir apa yang biasa para wanita makan buat sarapan. Sedangkan di gedung seberang kontrakan Hanasawa, ada 3 murid 2 set yang berkumpul. Kasuma, Sugu, dan Masaki. Mereka memperhatikan tempat tinggal Hanasawa dari kejauhan. Masaki bertanya apakah Kasuma benar-benar menghubungi Yakuza. Kasuma malah nanya, apa Masaki takut? Lalu dia mengingat kembali momen dia ditendang Hanasawa dan mencoba berpikir kalau itu cuma karena dia lengah saja, makanya bisa dikalahkan. Kasuma berpikir kalau dulu di susuran, Hanasawa pun cuma jadi bocah yang disuruh-suruh saja. Tahu-tahu Sugu menunjuk sesuatu di kejauhan dan terlihat 3 pria yang tak lain adalah para Yakuza yang sedang mengetuk pintu kontrakan Hanasawa. Mereka menggedor dan memanggil Hanasawa dengan suara keras sampai membuat Minaki terbangun dari tidurnya. Sedangkan Hanasawa sedang dalam perjalanan balik sambil menenteng 2 bungkus nasi gudeg buat sarapannya bersama Minaki nanti. Suara teriakan terus memanggil nama Hanasawa dan seorang Yakuza di belakang yang sepertinya adalah pemimpin dari grup tersebut menegur 2 anak buahnya agar tidak berlaku kasar. Sementara itu di gedung seberang jalan, ketika murid 2 set masih memperhatikan, Sugu bertanya apa tindakan Kasuma tidak kelewatan melihat beneran ada Yakuza yang muncul. Sugu tidak mengerti kenapa Kasuma terlalu membenci Hanasawa. Lalu ingatan Kasuma kembali ke masa kanak-kanak, di mana sang ayah laki-laki sedang mengajarnya dengan keras, cuma karena Kasuma tidak menjawab saat dipanggil. Meskipun begitu, terlihat kalau Kasuma bukan anak cengeng. Dia membalas tatapan ayahnya dengan mata melotot. Sang ayah bilang agar Kasuma membelikan sebotol bir. Dan saat Kasuma minta uangnya, sang ibu menyaut kalau mereka sudah tidak punya uang lagi. Si ayah menyuruh Kasuma pergi dan tetap mendapatkan bir yang diminta meski tidak dikasih uang. Sang ayah juga ngomong, kalau hal seperti itu saja tidak bisa Kasuma lakukan, maka dia tidak akan bisa bertahan di susuran. Kasuma terlihat sebal karena ini bukan pertama kalinya susuran disebut-sebut oleh sang ayah. Kasuma merasa kalau ayahnya cuma membual tentang dia yang jadi jagoan di susuran dan cukup disegani pada masanya. Seperti apa susuran, betapa kerasnya susuran, dan banyak omong kosong lain tentang SMA susuran. Kasuma sangat benci pada ayahnya yang membanggakan kehebatannya di susuran. Padahal sekarang dia tidak bisa membantu keluarga mereka yang miskin. Sampai-sampai ibunya harus bekerja keras demi menopang hidup mereka bertiga. Persetan dengan susuran, teriak Kasuma kecil dengan tatapan marah. Tapi sang ayah langsung menghajarnya lagi, dan itu membuat pendengaran Kasuma terganggu. Dan sekarang Kasuma berpikir kalau Hanasawa ini sama kayak ayahnya, alumni susuran yang tak ada gunanya. Di depan pintu kontrakan Hanasawa, seorang Yakuza berkepala pelontos menemukan sebuah linggis
lalu memakainya buat mencongkel paksa pintu itu. Pintu pun terbuka dan terlihat Minagi yang masih tertidur pulas. Sepertinya suara gaduh tadi masih kalah sama efek alkohol yang membuatnya bisa kembali tertidur. Ketika Yakuza itu bingung menemukan seorang wanita alih-alih pria bernama Hanazawa. Dua Yakuza berdebat apa yang harus mereka lakukan. Tapi si leader bilang kalau mereka membawa wanita tersebut saja karena tidak mendapatkan Hanazawa. Dia juga ngomong kalau wanita bisa lebih mudah untuk mendapatkan uang. Tak lama ketika Yakuza terlihat keluar, Kazuma dan kedua temannya terlihat excited. Tapi langsung terpana melihat malah ada Minagi yang sedang digotong keluar. Kazuma bingung, tidak yakin. Tapi Saoko bilang kalau jelas itu Minagi. Sedang Masaki malah penasaran kenapa ada Minagi di tempatnya Hanazawa. Dan bertanya, apa jangan-jangan keduanya pacaran. Saoko pun ikut kesal mendengar kecurigaan Masaki barusan. Cuma Kazuma yang merasa hal ini berubah jadi urusan yang gawat karena terlihat kalau Minagi saat ini sedang dalam proses penculikan. Sementara itu, tak jauh dari situ ada Hanazawa yang shock melihat Minagi yang tak sadarkan diri sedang dimasukkan ke dalam sebuah mobil. Hanazawa segera berlari ngejar. Begitupun 3 murid kelas 2Z yang juga ikutan panik. Mereka mengejar sambil berteriak keras, mengagetkan Hanazawa yang tidak menduga ada anak didiknya di sini. Bersama dengan itu, Minagi sudah sadar dan langsung panik, menyadari dirinya sedang di dalam mobil bersama orang-orang asing. Sayangnya mobil itu sudah bergerak dan hampir menabrak Hanazawa, juga anak-anak kelas Z. Kazuma dan dua temannya terdiam, sedangkan Hanazawa bertanya dengan panik apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi Saoko berteriak balik dan bertanya apa yang dilakukan Minagi di tempat Hanazawa. Yang ditanya tidak menjawab dan berkata kalau tidak ada waktu buat menjelaskan. Mereka harus menyelamatkan Minagi. Semua bingung bagaimana mengejar mobil tersebut. Dan Hanazawa dengan mantap bilang akan memakai skuternya. Yang secara ngawur menyuruh ketiga muridnya itu untuk ikut juga. Dan melajulah skuter dengan 4 orang di atasnya yang jelas dengan posisi yang kacau. Kazuma paling belakang, Hanazawa nyetir. Saoko duduk di bawah lekukan leher motor. Sedang Misaki di spakbor depan berpegangan spion. Sepanjang jalan ketika murid itu berteriak kalau mereka akan mati. Sedangkan Hanazawa fokus mencari mobil yang membawa Minagi. Dan begitu terlihat di kejauhan, Hanazawa langsung menarik gas lebih kuat lagi. Dan membuat ketika muridnya semakin berkeringat dingin. Tidak percaya ada guru yang kelakuannya sangat random dan barbar begini. Tak lama kemudian mereka sampai di sebuah lokasi di mana Hanazawa melihat mobil yang mereka kejar sudah terparkir. Keempat orang itu mengendap-endap masuk ke sebuah gedung. Hanazawa bingung melihat Kazuma dan yang lainnya malah diam dan terlihat murung. Lalu Saoko dengan terbata bilang kalau mereka tidak pernah ingin hal ini terjadi. Terlihat Kazuma dan Masaki tertunduk merasa bersalah juga. Tapi Hanazawa tersenyum dan ngomong kalau mereka bisa menceritakannya nanti setelah semua ini selesai. Saat ini yang terpenting adalah menyelamatkan Minagi-chan, kata Hanazawa. Beberapa saat kemudian ada Masaki yang sudah menyusup ke dalam gedung dan memanggil nama Minagi dengan suara perlahan. Tapi malah ada seseorang yang sepertinya tahanan di situ berteriak keras minta dilepaskan. Masaki menyuruhnya diam, tapi tidak diindahkan. Jadi Masaki memilih pergi saja. Di ruangan lain, Hanazawa juga memanggil nama Minagi. Tapi tahu-tahu datang seseorang dari belakang dan memukul mukanya. Siapa kau sialan? Ini properti pribadi tahu, bentak Yakuza itu. Hanazawa berdiri lagi dan ngomong kalau pukulan barusan lumayan sakit. Tapi dia langsung ingat tentang pekerjaannya sebagai guru yang jelas tidak pantas melakukan perkelahian. Hanazawa mencoba bertanya baik-baik, tapi malah disambut dengan tendangan ke arah muka yang membuatnya terpentar ke belakang.
Di luar ada Shoko yang juga lagi mengendap-endap. Dia mendengar suara gaduh dan segera mendekat. Shoko mengintip ke dalam dan melihat Hanazawa yang memegangi mukanya yang terasa sakit. Lalu datang sang leader tadi dan menyuruh membiarkan Hanazawa berdiri. Berkeliaran di dalam properti orang lain, kau cukup bernyali rupanya. Kau bukan orang biasa kan? Jadi geng mana kau? Tanyanya ke Hanazawa. Si guru Tenkokowo itu berdiri dan memperkenalkan dirinya. Aku Hanazawa Saburo dari kelas Z. Salah seorang Yakuza bingung. Tidak pernah mendengar nama geng tersebut. Sedangkan si leader seperti memikirkan nama Hanazawa barusan. Hanazawa menyaut kalau itu bukan geng, melainkan nama kelas di SMA Tenkokowo. Dia nyebut dirinya sebagai wali kelas, pendidik, mentor, guru. Tapi si Yakuza berteriak tidak percaya kalau ada guru dengan bentukan kayak Hanazawa. Dia menengok ke arah leader yang masih memikirkan nama Hanazawa Saburo. Dan saat kemudian matanya terbuka. Dia ingat sesuatu. Sekarang aku ingat. Aku tahu aku mengenalimu dari suatu tempat. Kata leader itu membingungkan anak buahnya dan juga Shoko yang mengintip. Si leader ngomong kalau dulu Hanazawa dipanggil dengan nama julukan. Jadi dia tidak langsung mengenalinya. Tapi sekarang dia yakin sekali. Kau Seton kan? Dari susuran. Mereka bilang kita berandalan, cuma tahu berkelahi. Ribut-ribut gak jelas karena masalah sepele. Mereka panggil kita pengacau, cuma bisa merusak. Teriak-teriak gak jelas tanpa solusi apapun. Let's fight. Tak perlu banyak bicara, mari saling tinju saja. Kami bukan jago